Pembuluh darah yang terangkat dari dasarnya. Misalnya ini tulang, ini kulitnya. Jadi terangkat. Sehingga pembuluh darah baru itu akan pecah lagi. Begitu kaget, terus Anda panik, itu jantung deg 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 terus. Pembuluh darah deg 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 terus. Sehingga pemulihannya agak lebih lama. Nasi terlalu banyak, buah-buahan yang manis-manis, es krim. Bagaimana cara merawat setelah operasi hidung? Jadi kalau setelah operasi hidung biasanya kita plester hidungnya ya. Jadi plester hidungnya. Nah, plester ini kadang-kadang lemnya itu sering lepas dari kulit. Jadi kita gerakan-gerakan hidung itu nggak boleh. Gerakan hidung dipaksa gitu itu nggak boleh. Dan terlalu banyak aktivitas bikin kulitnya juga berminyak. Jadi gampang lepas. Sebenarnya air itu nggak apa-apa ya. Air itu nggak bikin lepas plesternya. Jadi kalau misalnya kena air mau wudhu, kalau saya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang yang bikin copot itu sebenarnya minyak dari kulit. Suhu ruangan juga jangan terlalu panas kalau misalnya di rumah ya. Kalau Anda punya AC, hidupkan AC supaya suhunya jangan terlalu panas. Kalau suhu terlalu panas akan berminyak. Aktivitas juga dikurangi supaya nggak terlalu berminyak. Jadi plesternya cukup bertahan di situ, jadi nggak gampang lepas. Sampai kira-kira 1 minggu baru dibuka plesternya. Nah, buka plester itu sebaiknya dengan dokter, apalagi yang mengoperasi, harusnya dengan itu. Jadi baiknya tidak buka plester sendiri. Jadi kalau Anda operasi, Anda harus pertimbangkan berapa hari Anda di area tempat operasi itu gitu. Maksud saya kalau misalnya Anda tinggalnya jauh, ya harus pertimbangkan apakah nanti akan kembali lagi pada saat buka plester atau Anda tetap tinggal di area itu yang di tempat Anda operasi itu, jadi nggak pulang ke area Anda. Jadi buka plester sebaiknya harus dengan dokternya. Misalnya kita meninggikan ya, atau tidak meninggikan lah, mengurangi juga tinggi hidung atau meninggikan, itu ada pembuluh darah yang terangkat dari dasarnya. Misalnya ini tulang, ini kulitnya. Jadi terangkat. Kemudian tulangnya mungkin kita turunkan kalau terlalu tinggi atau kita tambahkan. Jadi terangkat kulit dengan di bawahnya. Jadi nanti akan ada timbul pembuluh darah baru. Nah, pada saat kita ngangkat plester, itu seringkali plesternya itu lengket ke kulit. Begitu diangkat, kulitnya juga terangkat, padahal harusnya timbul pembuluh darah baru, sehingga pembuluh darah baru itu akan pecah lagi, penyembuhannya akan lebih lama. Jadi buka plester ini mesti di tempat yang Anda kerjakan, sebaiknya ya. Kalau menurut saya sebaiknya Anda kerjakan di tempat yang dokter yang mengerjakan, supaya nggak salah gitu. Dan Anda juga nggak disalahin gara-gara membuka plester nggak bener gitu. Setelah itu baru buka jahitan. Nah, pada saat hari ke-0 sampai hari ke-7, pertama sekali tidur mesti cukup. Nggak boleh jantung tuh deg-degan terus gitu. Jadi Anda sebelum operasi harus sudah tahu apa yang mungkin akan terjadi setelah operasi. Apakah bengkak, memar, kebiruan, area matanya bengkak, matanya susah terbuka karena bengkak. Jangan kagetnya setelahnya. Jadi Anda banyak bertanya sebelum tindakan. Atau Anda banyak riset, banyak belajar. Sehingga nggak kaget. Begitu kaget, terus Anda panik, itu jantung deg 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 terus. Pembuluh darah deg 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 terus. Sehingga pemulihannya agak lebih lama. Anda harus tenang, harus rileks setelah operasi. Jadi Anda jangan kaget dulu, jangan kaget setelah operasi. Baiknya kaget sebelum udah kaget duluan. Oh ternyata bakalan begini. Oh ternyata begitu. Jadi Anda siap dengan itu. Jadi istirahat mesti cukup. Paling nggak tidur usahakan 8 jam sehari. Dan makanan tidak makan berlebihan. Itu penting sekali. Supaya badan Anda nggak terus hangat terus badan Anda, karena Anda makan terus sesuatu yang kalorinya banyak. Jadi tidak makan berlebihan, makan secukupnya aja. Dan tidak membuat badan itu bereaksi lebih karena Anda terlalu banyak mengkonsumsi kalori. Misalnya nasi terlalu banyak, buah-buahan yang manis-manis, es krim. Jangan terlalu banyak konsumsi kalori yang banyak. Supaya setelah operasi tubuh Anda itu sebenarnya rileks.
tenang. Jadi pekerjaan juga jangan terlalu banyak, batasi pekerjaan. Jadi fase setelah operasi yang dibutuhkan itu fase pemulihan. Jangan terlalu banyak pekerjaan, jangan terlalu banyak makanan sehingga Anda nambah peradangan di badan Anda, menambah inflamasi, menambah bengkak, banyak pikiran, kurang tidur. Jadi itu penting sekali setelah operasi. Ya harus rileks, harus tenang. Kemudian minum obat sesuai yang dianjurkan dan jaga kebersihan di dalam hidung. Gimana cara menjaga kebersihannya? Dengan boleh memberikan air steril, semprot ke dalam, kemudian dengan menggunakan salep yang nanti akan diberikan ke Anda. Terus ikuti aja, ikuti petunjuk dokternya. Mesti kontrol hari keberapa, mesti dicek misalnya gitu. Jadi diikuti. Boleh nggak setelah operasi kontrol naik motor? Sebaiknya jangan ya, karena Anda pakai helm. Takut mencederai hidungnya, jadi sebaiknya tidak naik motor datang atau kontrol, mungkin takut macet gitu. Jangan, jadi hindari benturan di hidung paling tidak 1 bulan. 1 bulan jangan ada benturan di hidung, walaupun setelah buka plester juga sebaiknya jangan. Setelah buka plester Anda boleh memakai skincare Anda. Anda boleh pakai serum Anda niacinamide, Anda boleh pakai serum retinol, Anda boleh pakai vitamin C, dan Anda disarankan memakai sunscreen di area hidung Anda. Tapi juga pemakaiannya juga pelan. Jadi kalau kita mandi habis buka plester, kemudian Anda kena air, Anda mandi, misalnya salepin dulu daerah lukanya. Mungkin ada luka daerah sini, disalepin baru Anda shower. Karena salepnya itu kan oil base ya, jadi nggak gampang air itu kena ke luka. Kemudian Anda bersihkan lagi dengan salep setelah itu. Kemudian pada saat cuci wajah, usahakan area hidung dan di samping ini nggak boleh bergesek seperti ini. Jadi kulitnya jangan bergesek, jangan bergerak maksud saya kulitnya. Kalau bisa dengan lembut sekali Anda membersihkan kulit wajah Anda, sehingga nggak ada friction atau gesekan dari kulit dan di bawah kulit, pembuluh darahnya nanti ada yang putus lagi. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya.